Luna berdiri tegak meskipun dalam hatinya amarah dan kekhawatiran berkecamuk. Matanya tajam menatap tiga orang di hadapannya ini. "Lepaskan putriku," perintah Luna tegas. "Tidak semudah itu," sahut Riko dingin. Tatapannya sangat tajam. "Lalu apa maumu?" Riko tersenyum tipis dan mendekat dengan langkah santainya. "Aku hanya ingin berbincang. Kau sangat mirip dengan ibumu." Luna menggepalkan tangannya erat-erat. "Jangan membawa ibuku dalam permainan kotormu." Ivana terkekeh. "Kau keras kepala seperti ibumu. Tapi sayang, dia tidak cukup pintar untuk bertahan hidup. Dia empati di tangan Jasman." Luna hampir melangkah maju, tapi dia menahan diri. Dia harus bersikap tenang. Luna sudah mendapat informasi dari Justin, bahwa Ivana juga terlibat dalam pembunuhan ibunya. Hanya saja, Luna tidak pernah bertemu dengan Ivana setelah insiden hari itu. "Jika ingin membunuhku maka lakukanlah, tapi lepaskan anakku," ucap Luna. Riko menggeleng. "Aku tidak akan membunuhmu semudah itu." Luna mengernyitkan dahi. "Lalu apa maumu?" "Menghancurkan keluarga Gracie." "Bagaimana caranya?" Tiara berjalan mendekati Sofia. "Mungkin dengan menghilangkan Ni-4 Hua penerusnya." Luna tampak tenang walaupun hatinya diselimuti ketakutan. Dia yakin Tiara tidak benar-benar serius dengan ucapannya. "Aku tidak mengenalmu, Tuan. Kenapa kau sangat membenci keluarga Gracie dan menculik anakku?" "Aku rasa kita tidak punya hubungan," tanya Luna bingung. "Ibu, paman itu sepertinya gila." Tiba-tiba Sofia berbicara dan itu membuat Tiara geram. "Tutup mulutmu anak sialan," kata Tiara geram. "Jika kalian menyentuh putriku, maka aku pastikan kalian tidak akan selamat." Raut wajah Riko berubah dingin. Dia menatap Luna dengan tatapan tajam. "Luna, kau tidak akan bisa menyentuh kami. Kau sendirian di sini." Riko tertawa lalu melanjutkan. "Aku menyukai kalung di acara lelang waktu itu. Kalung itu mengingatkanku pada seseorang." "Oh, jadi kau pria waktu itu," sahut Luna sambil mengangguk-anggukan kepalanya. "Ayah Tem-4K saja dia." Luna menyilangkan tangan di dada dan tersenyum samar. "Jadi Tiara adalah putrimu bersama Ivana. Wah, hebat sekali jalang ini." Ivana mendekati Luna dan berbisik. "Terserah apa katamu. Tapi, kau akan empati di sini." Luna tersenyum kecut, "Benarkah?" Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar gudang. Beberapa pengawal Riko yang berjaga di luar berteriak lalu suara perkelahian pun pecah. Riko menyipitkan mata. "Apa yang kau lakukan?" Luna hanya menatapnya tajam. "Kalian pikir, aku datang tanpa persiapan?" Pintu gudang mendadak terbuka dengan keras. Bastian dan Justin masuk bersama beberapa anak buah bersenjata. Wajah mereka penuh dengan amarah. "Lepaskan anakku sekarang." Suara Bastian bergemuruh di seluruh ruangan. Tiara langsung mundur, namun sebelum dia berhasil kabur, Justin lebih dulu menangkapnya. Ivana berusaha kabur melalui jendela, namun Luna dengan cepat menangkapnya dan menjatuhkannya ke lantai. Riko yang menyadari dirinya kalah mencoba menarik pistol dari balik jasnya. Tapi sebelum dia sempat mengarahkannya pada Luna, sebuah Tem-4K meleset mengenai tangannya. "Arke-GGH," Riko menjerit kesakitan. P1 stolnya terlepas dan jatuh ke lantai. Luna segera berlari ke arah Sofia dan melepaskan ikatannya. "Terima kasih ibu," ucap Sofia. "Sayang, kau baik-baik saja kan?" Sofia mengangguk. "Aku baik-baik saja, aku tahu ibu dan ayah pasti datang." Luna memeluk putrinya erat. Bastian menurunkan pistolnya.
Wajahnya tanpa ekspresi. Maafkan aku paman. Tapi aku terpaksa melakukan itu. Ivana, Riko dan Tiara terkepung. Tidak ada jalan keluar bagi mereka. Bastian menatap mereka dingin. Paman, permain kalian sudah berakhir. Paman, tanya Luna. Bastian mengangguk. Dia sepupu ayahku. Di acara lelang waktu itu, aku tidak mengenalnya karena sudah lama tidak bertemu. Luna mengangguk tanda mengerti lalu membatin. Jadi pria malam itu adalah pamannya. Tapi Luna belum puas. Dia mendekati Riko dan menatapnya tajam. Kau mencoba mengambil anakku kan? Sekarang giliranku membalasmu. Justin melangkah maju mendekati Riko. Dia terlibat dalam teror beberapa minggu ini serta kekacauan yang terjadi pada perusahaan Aurora dan perusahaan Jaya Gracie. Aku sudah menyelidiki semuanya dan memberinya peringatan, hanya saja dia keras kepala. Riko menatap mereka semua dengan kebencian. Aku membenci kalian semua. Bastian tersenyum sinis. Kau akan membayar atas semua yang telah kau lakukan pada anakku dan perusahaanku dan aku pastikan kau akan merasakannya. Luna menatap Riko yang kini tak berdaya, darah masih mengalir dari tangannya yang tertembak. Meski dia tampak kesakitan, sorot matanya masih dipenuhi kebencian. Riko tertawa sinis meski wajahnya menegang karena rasa sakit. Kau pikir ini sudah selesai, Bastian? Kau tidak tahu apa-apa. Bastian menyipitkan mata. Apa maksudmu? Justin maju selangkah, ekspresinya tetap tenang meski sorot matanya mengandung ancaman. Dia hanya mencoba mengulur waktu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Namun, Riko menatap Justin dengan tatapan penuh dendam. Lucu sekali. Kau ingin berpura-pura tidak tahu. Justin Gracie. Kaulah orang yang menghancurkan keluargaku. Luna dan Bastian tersentak. Dia menoleh ke arah Justin, mencoba membaca ekspresinya. Tapi pria tua itu tetap tak menunjukkan emosi. Bastian menegang. Apa yang kau bicarakan? Riko tertawa kecil meski napasnya terputus-putus. Dulu, keluargaku memiliki kerajaan bisnis yang besar. Tapi kemudian, seseorang datang dan menghancurkannya. Seseorang yang tak ingin melihat ayahku berkuasa di dunia bawah. Kau tahu siapa orang itu, Bastian? Bastian menahan napas. Jangan bilang kalau dia ayahku. Ya, Justin Gracie, ayahmu. Dia yang menghancurkan bisnis ayahku, membuat keluargaku jatuh miskin dan harus hidup di jalanan seperti gelandangan. Teriak Riko. Bastian tampak terkejut, sementara Luna menoleh ke arah Justin. Justin hanya menghela napas pelan. Aku tidak akan menyangkal itu. Katanya datar. Bastian melangkah maju. Ayah, apa ini benar? Justin menatap putranya sejenak sebelum akhirnya berbicara. Benar. Aku yang menghancurkan bisnis gel 4P ayah Riko. Dia menguasai perdagangan senja 4 Tailek 41 dan per 4 gangan M4 Nusia. Aku tidak bisa membiarkan bisnis seperti itu terus berkembang, jadi aku menghancurkannya. Riko menggertakkan giginya. Itu bukan urusanmu, Justin. Justin menatapnya tajam. Tentu saja itu urusanku. Ayahmu adalah ancaman bagi banyak orang. Aku hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Luna merasa pikirannya berputar. Dia menatap Riko dengan kebingungan. Jadi semua ini, semua dendammu, hanya karena keluargamu jatuh miskin. Riko mendengus. Kau tidak akan pernah mengerti bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Ayahku tidak hanya kehilangan bisnisnya, tapi juga Ni-4 Wan-nya. Justin mengerutkan kening. Aku tidak membunuh ayahmu,
Riko. Aku hanya menghancurkan bisnisnya. Riko menatap Justin dan Luna dengan penuh kebencian. Tidak, kau memang tidak membunuhnya, tapi seseorang dari keluarga Porter, Jasmine yang melakukannya. Luna terkejut. Kakek. Bastian juga tampak terkejut. Jasmine yang membunuh Ray Asher. Riko mengangguk, matanya berkilat penuh amarah. Jasmine membunuh ayahku karena dia menginginkan sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan, cinta ibuku Anita Gracie. Bastian membelalakkan matanya. Nenek Anita. Justin mengepalkan tangannya, ekspresinya berubah gelap. Jasmine benar-benar sudah gila. Riko tertawa pahit. Kau pikir hanya kau yang punya alasan untuk menghancurkan orang lain. Jasmine juga sama. Dia menginginkan nenekmu Bastian. Tapi ibuku memilih ayahku, Ray Asher dan itu membuat Jasmine marah. Jadi dia membunuh ayahku. Bastian mengepalkan tangannya. Bajingan itu. Luna menatap Bastian lalu menarik napas dalam, pikirannya berputar dengan cepat. Tapi sebelum dia bisa mencerna semua itu, Riko kembali tertawa pelan. Riko tersenyum miring. Luna, selama ini kau mencari tahu siapa yang membunuh Aurora, kan? Kau berpikir itu ulah kakekmu, tapi kau salah. Luna merasakan dadanya sesak. Aku sudah tahu siapa yang melakukannya. Ivana, dia dan kakekku yang telah membunuh ibuku. Riko menatapnya dengan penuh kebencian. Kau salah, Luna. Aku yang telah menyuruh Ivana merayu kakekmu untuk membunuh ibumu. Luna merasakan tubuhnya membeku. Apa? Bastian juga tampak terkejut. Paman, kau membunuh Aurora. Riko tersenyum dingin. Ya, aku mencintai ibumu, Luna. Aku menginginkannya. Tapi dia menolakku dan memilih hidup bersama Elio. Aku tidak bisa menerima itu, jadi aku merafninya. Justin mendekati Luna dan berkata, Luna, alasanku menyuruhmu mendesain perhiasan Tanzanite semirip mungkin dengan desain ibumu adalah untuk memancing Riko keluar dari persembunyiannya. Luna merasakan dunianya runtuh. Selama ini, dia berpikir bahwa kakeknya dan Ivana lah yang membunuh ibunya. Tapi ternyata, pelakunya adalah Riko, ayah kandung Tiara. Jadi kau memasukkan Ivana ke dalam keluargaku hanya untuk balas dendam? Tanya Luna dengan suara bergetar. Riko mengangguk. Aku ingin menghancurkan kalian semua, seperti Justin menghancurkan keluargaku. Luna mengepalkan tangannya, amarahnya memuncak. Kau monster. Riko. Tega sekali kau mengkhianatiku. Teriak Ivana geram. Riko hanya tertunduk. Maafkan aku Ivana. Tapi itu masa lalu, sekarang aku mulai mencintaimu. Bastian mendekati Luna dan memegang bahunya, mencoba menenangkan istrinya yang tampak bergetar karena marah. Drama cinta kalian sudah cukup, ucap Luna. Sekarang giliranku. Justin menatap Riko dengan tatapan tajam. Kau pikir kau bisa lolos dari semua ini? Kau akan membayar untuk semua kejahatanmu. Riko tertawa kecil. Silakan coba. Tapi ketahuilah satu hal, meskipun aku mati, aku sudah berhasil membuat kalian menderita. Luna menatapnya dengan penuh kebencian. Tidak, kau tidak berhasil. Aku masih berdiri di sini. Dan aku pastikan anak-anak dan keluargaku tidak hidup dalam bayangan masa lalu sepertimu. Dor. Semua orang membeku melihat Luna melepaskan dua tembakan tepat mengenai kelapa Riko membuatnya empati di tempat. Kau pantas mendapatkannya. Luna meniup ujung pistol lalu menatap Tiara dan Ivana. Tiara terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat.
Mata besarnya dipenuhi ketakutan saat melihat M4 Yat Riko yang kini tergeletak tak berni 4 wa di lantai berlumuran D4 Rah. Dia berusaha merangkak mundur, mencoba menjauh dari Luna yang masih memegang pistol dengan tatapan penuh kebencian. "Ibu, tolong aku," suaranya bergetar saat dia menatap Ivana. Namun, Ivana tetap berdiri tegak, meski wajahnya sedikit pucat. Dia menatap Luna dengan tatapan tajam, seolah mencoba menahan rasa takut yang sebenarnya mulai merayap di hatinya. Luna mendekati mereka dengan langkah perlahan. Pistol di tangannya masih teracung. "Kalian sudah cukup bermain-main dengan keluargaku," katanya dingin. "Sekarang, aku yang akan mengakhiri semuanya." Bastian tetap diam, membiarkan Luna menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dia tahu Luna butuh menuntaskan dendamnya sendiri. Ivana akhirnya tertawa kecil, meski suaranya terdengar getir. "Kau pikir membunuh kami akan mengubah semua yang sudah terjadi?" Luna menyipitkan mata. "Tidak, tapi setidaknya aku bisa memastikan kau tidak akan menyakiti keluargaku lagi." Tiara berusaha bangkit dan berlari ke arah jendela, tapi sebelum dia sempat mencapai tujuannya, dor. Temempatkan pertama melet 4K di ruangan, mengenai lututnya. Tiara menjerit kesakitan, terjatuh ke lantai dengan D4 Rah mengalir deras dari kakinya. Dia menggeliat, air mata mengalir deras di wajahnya. "Luna, jangan, aku hanya ingin dicintai." Luna tidak menunjukkan belas kasihan. "Cinta? Kau tidak pernah tahu arti cinta. Kau hanya tahu bagaimana menghancurkan orang lain untuk mendapatkan apa yang kau mau." Tiara menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Kumohon jangan bunuh aku." Dor. Satu tembak 4N lagi, kali ini menembus D4 danya. Tiara tersentak, D4 Rah mengalir dari bibirnya. Dia mencoba berbicara, tapi hanya udara yang keluar sebelum akhirnya tubuhnya terkulai tak bernyawa di lantai. Luna menatap mayat Tiara tanpa ekspresi, lalu mengalihkan perhatiannya ke Ivana. Wanita itu masih berdiri dengan kepala tegak, meskipun wajahnya mulai menunjukkan ketakutan. "Setidaknya, kau lebih berani daripada putrimu," kata Luna dingin. Ivana tersenyum miring. "Aku sudah kehilangan segalanya, Luna. Bunuh aku jika itu membuatmu puas. Tapi ingat ini, aku tidak menyesali apapun." Luna mendekat, menempelkan moncong pistolnya di dahi Ivana. "Bagus. Maka kau akan M4T tanpa penyesalan." Ivana tersenyum tipis, menutup matanya. Dor. Temempatkan terakhir menggema di ruangan. Ivana jatuh ke lantai, D4 Rah mengalir dari dahinya. Luna menarik napas dalam, lalu menurunkan pistolnya. Ruangan itu kini sunyi, hanya tersisa M4 Yat yang telah mengukir luka dalam hidupnya. Bastian mendekat, meletakkan tangannya di bahu Luna. "Sudah selesai," katanya pelan. Luna menatap Bastian, lalu berbalik menatap Sofia yang masih berdiri di sudut ruangan. Gadis kecil itu tidak menangis, hanya menatap ibunya dengan sorot mata yang sulit dibaca. "Ibu," Sofia akhirnya berkata, "aku bangga padamu." Luna merasakan hatinya mencair. Dia mendekat dan menarik putrinya ke dalam pelukan erat. "Semua sudah berakhir, sayang. Kita sudah aman." Justin mendekati mereka dan mengangguk kecil. "Aku akan mengurus semuanya." Bastian menarik Luna dan Sofia ke dalam pelukan. "Kita pulang." Mereka berjalan keluar dari gudang yang kini penuh dengan M4 Yat dan kenangan kelam. Masa lalu telah dikubur bersama orang-orang yang telah menghancurkan hidup mereka. Dan kali ini, mereka akan memulai hidup yang baru. Luna.
Panggil Bastian. Ya, sahut Luna. Sejak kapan kau bisa 64K?